Samsung Galaxy A52s merupakan handphone kelas menengah Samsung, yang hadir dengan dukungan chipset yang memiliki performa bertenaga, dan jaringan seluler generasi terbaru. Selain itu, dukungan multikamera yang hadir pada handphone ini disediakan untuk membantu penggunaannya, dalam menghasilkan foto lebih kreatif. Kapasitas baterai yang dibenamkan di dalamnya pun, bisa dibilang besar. Sementara, layarnya sudah memenuhi bagian depan untuk menunjang aktivitas hiburan, bagi penggunanya dengan leluasa. Meskipun Samsung Galaxy A52s memiliki kelebihan yang menarik, namun kalian juga perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dibawanya, jika memang ingin menggunakannya dalam keseharian. Kelebihan Samsung Galaxy A52s 5G. Yang pertama, layar panel AMOLED berkualitas. Samsung Galaxy A52s, seperti ponsel mid-range dari produk Samsung, mengemas layar yang sangat bagus kualitasnya. Dengan gunakan panel Super AMOLED, maka yang bisa dihasilkan adalah tampilan layar yang cerah, terang, dan juga tajam. Tidak ada yang istimewa jika dilihat dari ukurannya yang 6,5 inci. Ini merupakan besaran layar yang cukup umum, bahkan beberapa ponsel lain ada yang hadirkan 6,67 inci misalnya, dan sebagainya. Tapi tetap saja, ukuran 6,5 inci, sudah dinilai amat baik dalam hal pengalaman sinematis. Galaxy A52s, tetap mempertahankan resolusi Full HD+, alias 1080 piksel. Seolah tidak cukup, Samsung menawarkan opsi laju penyegaran tinggi yang meningkat dari regulernya, yakni 120 Hz. Yang kedua, pakai chipset yang lebih bertenaga. Apakah kalian hobi bermain game di HP? Mungkin kalian bertanya-tanya, mana yang lebih cocok dipakai gaming, versi regulernya ataukah versi 5G? Ini sih cukup mudah untuk dijawab, jelas versi 5G yang lebih cocok, karena memakai chipset Snapdragon 778G, yang notabene memang lebih canggih dibandingkan Snapdragon 720G, milik versi regulernya. Selain itu, sokongan RAM berukuran 8GB, juga turut mendukung performa agar game semakin lancar. Pemakaian Snapdragon 778G ini, terbilang langkah tepat untuk ponsel mid-range, setidaknya lebih baik dibanding chipset 750G, yang mengotaki generasi pendahulunya, Galaxy A52 5G. Yang ketiga, punya sertifikasi IP67. Yang sungguh membedakan Galaxy A52s dengan generasi sebelumnya adalah keberadaan sertifikasi IP rating. Sertifikasi ini umumnya hanya dimiliki oleh ponsel-ponsel flagship. Namun semakin ke sini, sertifikasi IP mulai merambah ke ponsel kelas menengah, seperti Galaxy A52s yang gunakan IP67. Namun perlu diingat, sertifikasi IP ini tidak sebagus IP68, yang dimiliki oleh ponsel flagship sekelas Galaxy S21 series. Alih-alih punya ketahanan air sedalam 1,5 meter, IP67 hanya membuat perangkat tahan air sedalam 1 meter selama 30 menit. IP rating tersebut, juga turut didukung oleh build quality yang bagus, serta lapisan pelindung kaca Corning Gorilla Glass 5. Sehingga, selain anti-air dan debu, Galaxy A52s juga punya ketahanan ekstra saat layarnya tergores atau bahkan terbentur. Yang keempat, kualitas stereo speaker yang solid. Perangkat ini merupakan ponsel mid-range, itu mengapa kami pun tidak kaget setelah mengetahui bahwa Samsung masih membekalinya dengan 3,5 mm jack audio. Kalian pun bisa leluasa gunakan earphone kabel ataupun speaker tambahan. Namun jika Anda tidak berniat gunakan audio eksternal sama sekali, kalian juga bisa bergantung pada speaker stereonya, yang punya kualitas bagus. Dengan dukungan penyetelan Dolby Atmos,
pengguna dapat menyesuaikan preset sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, entah itu untuk musik, film, atau bahkan bermain game. Yang kelima, hasil kamera bagus dengan dukungan perekaman tinggi. Urusan fotografi, serahkan saja pada brand Samsung. Walau bukan berada pada segmen flagship, tapi kualitas kamera pada Galaxy A5 2S sungguh tidak kalah menarik. Sajian konfigurasi kuad kamera di belakangnya merupakan sebuah peningkatan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Galaxy A5 2S memiliki kamera utama 64 megapiksel. Dan yang pasti akan membuat kalian terkesima, karena lensa utamanya sudah dihadirkan dengan OIS juga. Untuk menambah mode pemotretan, pada perangkat ini, tentunya hadir ketiga lensa pendamping lain yakni, kamera 12 megapiksel ultrawide, sensor 5 megapiksel makro, dan lensa 5 megapiksel depth sensor. Untuk tiga lensa ini, masih terbilang standar. Galaxy A5 2S mempunyai dua kamera depan dan belakang yang turut mendukung resolusi 4K pada frame rate 30 fps saja. Inilah yang jadi salah satu penanda bahwa A5 2S memang layak dimasukkan ke jajaran HP mid-range yang layak dibeli. Sebagai sensor depannya pun disuguhkan resolusi kamera yang menarik. Kamera selfie terdiri resolusi 32 megapiksel. Hasil gambar selfie yang ditangkap sangat bagus untuk diposting di media sosial. Berikut beberapa hasil contoh fotonya. Yang keenam, memiliki dukungan sistem operasi yang bagus. Sudah lama, Samsung meninggalkan antarmuka TouchWiz, dan kini mereka pun hadirkan One UI 3.1, yang berbasiskan Android 11. Kami menyatakan, kalau pengalaman menggunakan HP ini terbilang cukup menyenangkan. One UI 3.1, adalah skin antarmuka yang terbilang solid. Belum lagi, Samsung pun menjanjikan akan memberikan support update selama 3 tahun. Baik itu secara versi Android di masa depan, maupun dari segi keamanan, Galaxy A5 2S memang sudah layak dianggap future-proof. Nah, setelah kalian mengetahui kelebihan dari smartphone ini, ada baiknya kalian mengetahui kekurangan dari smartphone ini. Siapapun bisa menilai kalau Galaxy A5 2S adalah salah satu HP mid-range Samsung yang patut dinanti-nanti. Tapi sebagai penyeimbang, kami juga punya suguhan beberapa poin kekurangan yang bisa bahan pertimbangan kalian. Yang pertama, bodi berbahan plastik. Galaxy A5 2S memang punya tampilan yang unik dan berani. Walaupun begitu, bahan material bodinya masih terbuat dari plastik polikarbonat dan hal ini bisa menjadi kekurangan bagi sebagian orang. Pasalnya, bodi yang terbuat dari plastik ini memberikan kesan kopong saat diketuk dengan jari. Yang kedua, slot hybrid. Meski tersedia hingga kapasitas 256 GB, akan lebih menarik jika Samsung tetap memberikan slot microSD terpisah, bukan hybrid alias harus mengorbankan SIM kedua. Dengan slot terpisah, pengguna bisa lebih leluasa untuk mengatur penyimpanan data, sesuai kebutuhan dengan tetap mengaktifkan kedua nomor SIM card-nya. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A5 2S 5G. Smartphone ini dijual dengan harga Rp6.499.000, untuk varian RAM 8 dan internal 256 GB. Nah, sampai di sini dulu ulasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan dan juga fitur dari Samsung Galaxy A5 2S 5G. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ingin membeli smartphone ini.